pelajari bagaimana profil Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an ini salah satu ketika beliau wafat, beliau kan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Maka dipanggillah seluruh para sahabat yang dijamin masuk surga yang terkenal dengan al-mubasysyirin bil jannah. Salah satunya yang dipanggil ini adalah ada Abu Waqqas ya. Kemudian seluruhnya dipanggil termasuk Utsman bin Affan dan Ali. Nah, Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka terpilihnya dengan dua, yaitu Utsman bin Affan dan Ali. Dan jatuhlah pada pilihan Utsman bin Affan. Slide selanjutnya. Ya, Khulafaur Rasyidin yang berkuasa paling lama yaitu Utsman bin Affan. Selama berapa tahun? 12 tahun. Dari 644 sampai 656. Nah, jadi sahabat ini juga tertua. Jadi sahabat di antara seluruh yang paling tua adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah saat berusia 70 tahun. Nah, dan Khulafaur Rasyidin inilah Utsman bin Affan ya. Kehidupan awal, kita akan mempelajari kehidupan awal. Dan kenapa disebut juga Dzun-Nurain? Dzun-Nurain karena Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua adalah ketika Ruqayyah meninggal dunia, yang keduanya adalah Ummu Kulsum. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa anak Nabi itu yang hanya berusia panjang itu hanya Fatimah radhiyallahu anha. Selebihnya adalah mereka meninggal dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, maaf, slide-nya yang ketiga ya, keempat ya. Kehidupan awal, ya betul. Nah, kehidupan awal ini Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah, pada tahun 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrah Nabi. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdu Sams bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Kilab. Ia berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi As dan ibu khalifah yaitu Utsman bin Affan bernama Arwa bin Quraisy. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, Utsman bin Affan lahir dari keluarga kaya, berpengaruh di suku Quraisy. Ayahnya adalah seorang pedagang kaya raya. Dari Mekah sejak kecil dia sudah mendapat pendidikan. Pendidikannya baik ya, hingga menjadi salah satu orang di Mekah saat itu yang pandai membaca dan menulis. Sebelum datangnya Islam, ayahnya meninggal dan meninggalkan warisan yang cukup besar. Berbekal warisan tersebut, ia memantapkan diri sebagai seorang pedagang. Seperti ayahnya, meskipun berasal dari keturunan dua suku kaya, yaitu suku yang terpandang di Mekah, ia tumbuh menjadi pribadi yang tidak sombong. Kisah Utsman bin Affan yang dermawan bahkan terkenal di penjuru kota yang kemudian melakukan perjalanan bisnisnya hingga ke Syam, Habasyah, dan untuk memperluas jaringan setelah berhasil mengembangkan usahanya, ia menjadi salah satu pedagang yang kaya terpandang di kota Mekah dan menggeluti dunia bisnis. Utsman bin Affan teman dekat Abu Bakar karena sesama seorang pebisnis. Ya. Jadi teman-teman, Utsman bin Affan ini kalau kita katakan keturunan konglomerat ya pada saat itu. Dan Utsman bin Affan termasuk salah satu sahabat yang pandai menulis dan membaca, meskipun pada waktu itu banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, kita akan mulai masuk Islamnya. Kisah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mendakwahkan agama Islam, dan Abu Bakar menjadi orang yang pertama yang memeluk Islam.
Setelah memeluk perjalanan ke bisnis, ya, dia kan bisnis ya, bisnis di Suriah pada tahun 611, Abu Bakar mendatangi Utsman untuk mengajak memeluk Islam. Utsman pun memutuskan untuk memeluk Islam dan kemudian dibawa Abu Bakar bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keimanannya. Jadi Utsman bin Affan ini perangainya itu dia kalau ada kebaikan dan kebenaran itu langsung, ya langsung diajak, tidak ada penolakan, ya sampai keluarganya pun demikian. Slide selanjutnya. Nah, dengan begitu Utsman bin Affan salah satu, ya, dengan begitu Utsman bin Affan menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam mengikuti Ali, Zaid, ya. Ya, slide selanjutnya, Mbak, maaf. Nah, jadi Abu Bakar dan beberapa lain sejak itu ia selalu setia kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Ketika mendapatkan seruan untuk hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan menjadi salah satu orang yang berangkat dan menemani Nabi, kemudian menyebarkan Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman memiliki keutamaan lain karena menikah dua putrinya berturut-turut, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, kemudian mendapatkan tugas. Apa sih tugas Utsman bin Affan? Nah, tugas Utsman bin Affan radhiyallahu an pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah ke Habasyah karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah, pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman juga diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah, jadi mau ke Mekah hanya akan beribadah di Ka'bah. Lalu segera kembali ke Madinah bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Jadi Utsman bin Affan selain juga pintar, dia juga ahli dalam bidang strategi bisnis, kemudian strategi dakwah. Ya, itulah Utsman bin Affan. Nah, Utsman ketika diperintahkan oleh Rasulullah, dia tidak pernah mengeluh. Ya, karena ketika Rasulullah sudah memerintahkan kepadanya, dia yakin bahwa dia akan sanggup. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak boleh patah semangat ketika mendapatkan tugas, ya tugas apapun, ya. Misalnya kalau kita sebagai seorang istri, tugas sebagai istri. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan salah satu ridho, ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Utsman bin Affan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menugaskan, Utsman langsung mengatakan sami'na wa ata'na, yaitu kami dengar dan kami taati, langsung dijalankan. Nah, maaf slide-nya bukan yang ini, yang selanjutnya. Nah, keutamaan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an dia memiliki ciri khas, ya. Utsman bin Affan itu kalau dalam kisah sejarahnya itu seorangnya rupawan, lembut, mempunyai jenggot yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, rambutnya lebat dan bentuk mulutnya yang bagus, ya. Ini dikatakan oleh seorang sarjana, seorang ahli sejarah yang bernama Imam Az-Zuhri mengatakan beliau wajahnya rupawan, bentuk mulutnya bagus, berbau bidang, berdahi lebar dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang mulia, tapi beliau sangat pemalu, ya, di antara keempat Khulafaur Rasyidin ini. Nah, beliau juga dermawan dan terhormat. Kemudian
kisahnya itu banyak sekali ya, Utsman bin Affan dengan kedermawanannya itu, karena di antara salah satu seluruh para sahabat yang rekeningnya masih berjalan, ya, itu adalah rekening Utsman bin Affan yang masih berjalan dan telah ditemui di kota Mekah. Itu rekeningnya itu masih ada sampai sekarang. Silsilahnya itu dari keluarga memang jelas keluarga yang baik. Ya, Utsman bin Affan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Arhama ummati Abu Bakar, wa asyaddahuma fi dinillahi Umar, wa asdaqu haya'an Utsman, wa alamuha bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, wa aqarruha li kitabillahi Ubay, wa alamuha bil fara'id Zaid bin Thabit, wa li kulli ummatin aminun, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah." Nah, inilah keutamaan sahabat. Saya bacakan satu-satu ya. Paling penyayang, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam agama adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay. Dan yang paling mengetahui tentang ilmu waris, ya, tentang ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Setiap umat mempunyai orang terpercaya, dan orang terpercaya di kalangan umatku adalah Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini adalah seluruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sangat baik ya. Maka di sini adalah salah satu penghargaan Utsman bin Affan. Penghargaan Utsman bin Affan itu banyak ya. Maaf, di slide-nya jangan berpindah-pindah teman-teman. Ya, maaf saya saja ya yang share slide-nya ini, jangan pindah-pindah nanti jadi bingung. Mohon ya panitia, biar saya aja deh yang nge-share. Ya, maaf ya. Nanti kasihan teman-teman jadi tidak fokus. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa ini ya. Jadi setiap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keutamaan, keistimewaan yang luar biasa, yang seluruhnya saling melengkapi. Jadi bedanya sahabat dengan kita, kalau kita ditunjukkan, tapi kalau para sahabat itu melengkapi, ya, tidak menjatuhkan, ya, tidak juga menjadi dia ujub ketika dia mempunyai kelebihan yang luar biasa, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini kita sudah menjelaskan tentang tugasnya ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan keutamaan Utsman bin Affan. Nih, keutamaan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan adalah penduduk surga yang hidup di bumi. Subhanallah teman-teman. Jadi di sini ada salah satu sahabat masih aktivitas di dunia, tapi surga sudah memanggilnya. Itu salah satu